Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, bunda, dan sahabat, kali ini kita akan membahas kaidah yang keempat dari 10 kaidah penyucian jiwa. Yang pertama sudah sama-sama kita ketahui adalah tauhid. Yang kedua doa, dan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai sumber dan penolong penyucian jiwa. Sekarang kita akan masuk kaidah yang keempat, yaitu pentingnya mencari panutan dan teladan terbaik. Apa ayahanda, bunda, dan sahabat? Ya, pentingnya mencari panutan dan teladan terbaik. Kaidah keempat dalam penyucian jiwa adalah penting buat kita. Kalau tadi hubungannya banyak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pedoman dalam kehidupan kita Al-Quran. Dengan kita mencari panutan dan teladan terbaik, insya Allah ada manfaat yang akan dirasakan. Dan tidak ada panutan dan teladan yang terbaik bagi umat manusia selain siapa? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat mulia tersebut merupakan landasan penting dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Ayahanda, bunda, dan sahabat, sampai di sini kita makin jelas ya. Kalau kita mencontoh ya, selain Rasulullah SAW, siap-siap ya kita gampang kecewa. Siapa dulu yang jadi panutan dan teladan terbaik kita? Dulu kita anggap baik, ya. Tapi begitu satu peristiwa yang kemudian merusak cerita hidup yang bersangkutan, kita akhirnya kecewa. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kita salah mengambil panutan dan teladan terbaik. Pilihan kita hanya satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dalam tafsir At-Tabari, Al-Hasan rahimahullah berkata, ada sekelompok orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ayahanda, bunda, dan sahabat, mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti kebenaran cinta kita kepada Allah. Menempuh jalan beragama beliau yang lurus adalah hakikat penyucian jiwa. Dan tidaklah mungkin seorang bisa mencapai penyucian jiwa tanpa mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin jelas ya, bahwa hidup kita mau dibawa kemana, khususnya dalam hal penyucian jiwa. Ayahanda, bunda, dan sahabat, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarij As-Salikin berkata, mensucikan jiwa lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan. Benar nggak? Jawabannya ada pada diri ayahanda, bunda, dan sahabat. Barang siapa mensucikan jiwanya dengan riyadhah, maksudnya latihan-latihan ruhani, mujahadah, usaha melawan hawa nafsu, dan khulwah, yaitu menyendiri,
Yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah seperti orang yang mengobati diri sendiri dengan mengandalkan pendapat sendiri. Para Rasul adalah dokter hati. Tidak ada jalan untuk mensucikan dan memperbaiki hati manusia kecuali mengikuti jalan dan melalui arahan mereka. Dan dengan semata-mata mentaati dan menerima ajaran mereka. Ayahanda, bunda, dan sahabat, Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah Al-Mizan Al-Akbar, parameter kebenaran yang agung. Segala sesuatu diperbandingkan dengan beliau, baik dengan akhlaknya, sejarah hidupnya, maupun dengan petunjuknya. Apa yang sesuai dengannya, itulah kebenaran. Dan apa yang bertentangan dengannya, itu adalah kebatilan. Maka ayahanda, bunda, dan sahabat, wajib bagi kita yang ingin mensucikan jiwanya untuk bersungguh-sungguh apa? Mengikuti, mencontoh, dan meneladani Rasulullah SAW, serta menjauhi berbagai perkara dan metode baru yang diklaim oleh pencetusnya sebagai sebab penyucian jiwa. Cukuplah kita mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW. Inilah kaidah keempat, panutan dan tauladan terbaik kita, Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat.